selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kelas remaja, dewasa, dan senior, hari ini kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Kita akan sama-sama belajar dari pelajaran 6 kita yang mengambil judul Tetap Memberitakan Injil. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat yang ke-22 sampai ayat 26. Yohanes 3 ayat 22 sampai 26. Mari kita akan membacanya bersama-sama dan kita akan merenungkan firman ini. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk menyimak dan membacanya di rumah. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya." Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat hafalan kita diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil, pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami sadari keterbatasan kami sadari bahwa kami manusia yang kadang-kadang tidak paham dengan maksud Tuhan. Tapi biarlah kami paham firman-Mu hari ini, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk mencerna semua firman-Mu. Berkati kami juga untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita bacakan tadi melihat satu kenyataan waktu Tuhan Yesus telah dibaptis, Yesus menjalani pelayanannya dan Yohanes pun menjalani pelayanannya seperti biasa. Ternyata di situ ada permasalahan yang timbul, ada satu iri hati dan merasa tersaingi, dan ini terjadi di murid-murid Yohanes. Murid-murid Yohanes merasa bahwa merekalah yang pertama kali melakukan pelayanan untuk pembaptisan. Tetapi waktu Tuhan Yesus muncul dengan murid-muridnya, Yesus dan murid-muridnya pun membaptis orang lain, mempertobatkan orang lain. Dan upah dari pelayanan Yesus terlihat sekali, lebih banyak orang mengikuti Yesus daripada mengikuti Yohanes Pembaptis. Ini yang menimbulkan satu iri hati di murid-murid Yohanes dan merasa tersaingi. Bapak Ibu Saudara sekalian, soal saing-mensaingi ini sebenarnya terjadi di segala aspek kehidupannya. Kalau Bapak Ibu bekerja atau bergerak dalam satu bidang kuliner atau jualan kuliner, saat ada satu tren muncul, orang-orang pun akan mengikuti, ya enggak? Dan banyak sekali akhir-akhir ini muncul, misalnya sekarang dulu basreng gitu kan, bakso goreng, muncullah basreng, terus keripik kaca keluar, terus donat ultah gitu kan, keluar donat ultah, terus cake yang ada uang tarik, orang-orang pun ikut-ikutan seperti itu. Dan ini memang akan terjadi persaingan. Saya sendiri sebagai pedagang merasa bahwa kalau saya lihat marketplace, begitu banyak orang yang berjualan barang yang sama, tetapi harganya itu berbeda. Saya sampai nggak habis pikir, bagaimana cake kue ulang tahun seharga 50.000 itu bagaimana? Oke lah kalau itu Korean cake yang kecil gitu kan. Tetapi bagaimana dia mengiklankan gitu. Kadang-kadang dia memberikan satu ajakan kepada penjual, saya butuh kue ulang tahun, harganya murah, enak, dan ukurannya besar. Waktu saya baca seperti itu, saya ini orang bagaimana sih? Kalau pengen enak, pengen yang besar, tidak mungkin harganya murah. Oke lah dapat yang besar, tapi harganya oke lah murah, tapi rasanya tidak mungkin. Karena saya bertanya dengan beberapa teman-teman saya yang pembuat cake gitu kan, apakah mungkin 50.000 itu
mendapat cake yang enak besar, dan mereka rata-rata bilang itu tidak bisa karena harga telur, tepung dan segala macam itu sangat sangat tidak memungkinkan 50.000. Saya yang menjual buket gitu, buket bunga, buket gini, ada orang yang minta buket yang snacknya banyak tetapi harganya murah. Saya jadi bingung, bagaimana mungkin bisa dengan harga segitu dia mintanya. Tetapi namanya juga konsumen ya, dan ini harga bersaing. Jadi waktu dia mengiklankan keinginannya, dan banyak sekali pedagang-pedagang lain akhirnya masuk dan komen, dan harganya jauh di bawah standar gitu loh. Ada yang segitu. Aduh, saya bilang begini, mengapa persaingan begitu ketat sekali ya? Persaingan perdagangan, persaingan dalam pendidikan, persaingan dalam mungkin dunia kerja antara rekan kerja satu sama lain pun ada persaingan. Di dalam aspek kehidupan kita ada persaingan, dan persaingan ini yang akan membentuk mental kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah respon kita positif atau negatif? Itulah yang akan terlihat dalam menghadapi persaingan ini. Dalam dunia pelayanan, kita harus sadari bahwa pelayan Tuhan itu adalah pelayan yang dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Pelayan Tuhan itu datang dan pergi. Pasti ada yang datang, pasti ada juga yang akhirnya tidak bisa melayani dengan beberapa alasan. Mungkin karena sakit atau pindah tempat gereja atau banyak pelayanan yang lain. Tetapi kita harus sadari bahwa dunia ini berkembang. Pelayanan Tuhan itu berkembang, dan pelayan Tuhan pun berkembang. Waktu saya melihat bahwa anak-anak muda sekarang luar biasanya mereka memain musik, bagaimana mereka mengaransemen, bagaimana mereka merespon firman Tuhan, itu menjadi satu gambaran bahwa dunia pelayanan ini tidak bisa monoton begitu-begitu saja. Saat ada pelayan baru yang datang, dia pasti punya ciri khas, dan kalau dia lebih menonjol dari pelayan Tuhan yang lama, itu pasti akan terjadi. Nah, ini yang membuat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dulu melayani akan bersikap bagaimana? Apakah akan bersikap seperti murid-murid Yohanes, atau akan bersikap seperti Yohanes Pembaptis sendiri? Terkadang kalau dalam pelayanan mengatakan, wah saya senior ini, saya sudah lama di sini, kok kamu pelayanan seperti ini? Dan tanpa kita sadari terkadang ada juga pelayan Tuhan yang merasa iri dengan pelayan Tuhan yang baru, tetapi ternyata dia mempunyai ciri khas, mempunyai kemasan pelayanan yang lebih bagus daripada yang lama. Dan itu menjadi, wah ini saingan ini. Padahal sebenarnya harusnya tidak boleh saingan. Sikap Yohanes menunjukkan bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang Yesus lakukan, sebenarnya itu tidak akan mengganggu kemuliaan Tuhan. Kalau Yesus banyak pengikut dan Yohanes sedikit pengikut, itu tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Kita harus belajar dari sikap Yohanes ini. Saat kita melihat sesuatu lebih menonjol, atau gereja lain lebih banyak jemaatnya, musiknya megah, layarnya lebar, terus cahayanya luar biasa, kedap-kedip seperti di konser. Sedangkan gereja kita atau gereja Bapak Ibu masing-masing sepertinya gereja yang biasa-biasa saja. Apakah kita punya hati untuk tersaingi? Dulu saya masih ingat ada seorang tante yang berkata, Yuan, saya ke gereja ini. Waktu saya lihat saya sedih sekali karena teringat kalau gereja kita masih sederhana. Saya langsung bilang, tante, setiap gereja punya prosesnya sendiri. Setiap gereja punya ciri khasnya sendiri. Kalau sampai hari ini kami pelayan Tuhan dan beberapa jemaat masih setia, itu kan bukankah itu suatu anugerah dari Tuhan? Kalau kita melihat kiri kanan yang sudah besar, gedungnya tinggi, jemaatnya banyak, ibadahnya bisa berkali-kali, terus kita minder, kita terus hati kita mulai berpindah, berarti kita dikatakan jemaat yang tidak setia. Hari ini kita belajar dari kisah Yohanes dan Tuhan Yesus ini. Bagaimana sikap Yohanes menghadapi Yesus? Yang pertama yang kita akan belajar adalah karena Tuhan yang memberikan kesuksesan.
Kita sadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kesuksesan. Berapapun jumlah orang yang kau layani, berapapun jemaat Tuhan yang kau layani, berapa besar atau kecilnya pelayanan yang kau jalani hari ini, ingat baik-baik, hanya Tuhanlah yang membuat kelancaran semuanya. Kalau engkau menghitung kualitas, kuantitas, dan mulai membandingkan dengan gereja kiri kanan, engkau pasti akan pundung, engkau akan mundur, engkau akan mulai minder, kecil hati, dan iblis mulai berkuasa. Kenapa? Wah, pelayanan saya tidak berhasil. Apakah keberhasilan pelayanan Tuhan itu hanya dilihat dari berapa besar gedung gerejanya, berapa besar persembahannya, berapa besar jumlah jemaatnya? Tuhanlah yang memberikan kesuksesan. Jumlah orang yang dapat kita layani akan diatur oleh Tuhan. Kita perlu tetap setia memberitakan Injil meski orang lain juga melakukannya. Metode penginjilan, metode melayani orang itu berbeda-beda. Kita bisa saja mencontek atau meniru orang lain dalam melayani Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, setiap orang punya porsinya masing-masing. Saya sendiri merasa kalau buku NP, lagu-lagu NP itu lagu-lagu yang sangat sulit. Kenapa? Karena secara selera, saya tidak begitu suka dengan lagu-lagu NP. Kenapa? Terlalu slow, terlalu kaku menurut saya waktu saya bergabung di gereja baptis. Tetapi dalam satu kesempatan ada seorang WL yang menyanyikan salah satu lagu NP, saya lupa lagunya apa. Saya langsung kaget, kenapa lagu ini bagus sekali? Padahal baitnya cuma pendek. Sedikit lah. Waktu saya tanya, itu lagu apa? Lagu NP itu. Loh, kok bagus? Dari situ saya mulai belajar. Dan memang waktu saya menyanyikan lagu NP itu tidak sebagus teman-teman saya. Karena saya terkadang tidak pakem dengan notnya. Sedangkan ada beberapa teman yang menyanyikan lagu itu pakem sekali dan itu malah lebih bagus. Dan waktu saya lihat mereka seperti itu, saya iri dalam hal positif. Saya akhirnya belajar bagaimana menyanyikan lagu NP, bagaimana beberapa lagu yang saya tandain bahwa saya suka, dan ada beberapa lagu NP yang sampai hari ini saya nggak bisa nyanyiin. Karena apa? Itu susah sekali gitu kan. Dan setiap pelayan Tuhan itu punya ciri khas. Setiap pelayan Tuhan itu punya kelebihannya, dan kelebihannya ini yang menjadi motivasi, bukan menjadi saingan. Ini saya waktu kemarin WBI, gabungan WBI Jawa Barat Rayon 4, ada seorang WL yang memimpin ini. Dia menurut saya dia sangat baik sekali dalam menyampaikan. Dia cukup tenang, audiensnya itu rusuh gitu kan. Dia tetap tenang, dia tetap mengatakan beberapa jokes atau lucon pendek gitu, tidak banyak bicara, tetapi akhirnya mencairkan suasana. Saya melihat gini, saya mulai belajar, begini ya caranya. Saya melihat MC yang lain bagaimana begini mengatakan beberapa kata, karena saya kadang-kadang belibet kalau jadi WL ya. Dan saya belajar, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Dan mulai mengasah diri. Persaingan yang positif adalah saat kita melihat orang lain lebih bagus, menonjol, dan apa yang dia lakukan kok baik dan menarik. Kita mulai belajar untuk itu dan mengemasnya sesuai dengan karakter dan kemampuan kita masing-masing. Kita gak bisa meniru persis, tidak akan bisa hasilnya sama. Contohnya, saat ada resep sambal terasi aja gitu aja. Resepnya ini. Jumlahnya bawangnya sama, cabenya sama, terasinya sama, cara nguleknya ya pakai cobek. Tapi kalau orang yang berbeda, rasanya pun akan berbeda. Kenapa? Setiap orang punya porsinya masing-masing. Dan inilah yang harus menjadi satu pemahaman kita. Bahwa Tuhanlah yang membuat kita sukses. Bukan karena bukan kemampuan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena talenta kita. Tapi Tuhanlah yang membuat sukses. Kalau kita mulai membandingkan pelayanan, kalau WL di sana enak ya. Jemaatnya banyak, mau bertepuk tangan,
mau bersorak gini, kalau di jemaat sini kok enggak ya. Saya pernah melayani WL di persekutuan orang-orang tua lansia. Saya berpikir bahwa aduh, lagu-lagu lansia, lagu-lagu yang jadul ya. Tapi ternyata saya salah. Waktu saya memilih lagu-lagu jadul gitu kan, walaupun lagu jadul bukannya jelek ya, lagu-lagu ya seumuran mereka gitu kan. Saya tidak memilih lagu-lagu yang up to date. Ternyata waktu dinyanyikan lagu yang up to date yang baru keluar, mereka meresponnya luar biasa. Jadi terkadang kita tidak bisa memberikan satu patokan dalam satu pelayanan. Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan baik-baik bagaimana sikap Yohanes. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yohanes tidak iri dengan Yesus. Yohanes tahu porsinya, Yohanes tahu posisinya, Yohanes tahu tujuan, visi dan misi dia melayani. Siapa Yesus, siapa dia, dan dia tidak merasa tersaingi. Dan kesuksesan ini yang diberikan oleh Tuhan, bukan oleh karena kerja kerasnya sendiri. Poin yang kedua adalah karena yang penting Yesus diberitakan dan dimuliakan. Banyak orang yang melayani itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Terkadang yang lebih ditonjolkan adalah kehebatan gerejanya, kehebatan gembalanya, kehebatan fasilitas di gerejanya. Bahkan lupa bahwa Yesus yang harus ditonjolkan. Bukan egonya, kemampuannya, talentanya. Tapi inilah yang terjadi di lapangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lupa bahwa sebenarnya berita Injil itu yang harus diutamakan. Bapak Ibu masih ingat pelajaran yang beberapa minggu yang lalu waktu saya menyampaikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian tentang memberitakan Injil. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Jawabannya adalah karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diampuni, karena kita adalah umat yang terpilih, sehingga mandat penginjilan ini diberikan kepada kita, bukan ke gereja, bukan ke gembala, bukan penginjil, bukan perancang atau majelis, tetapi kepada kita semua orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Kita wajib memberitakan Injil. Kepada siapa? Pertama, sasarannya yang utama adalah kepada orang yang belum percaya Yesus. Orang yang belum mengenal Yesus, bukan orang yang sudah bergereja atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan. Penginjilan itu tujuannya adalah orang yang belum percaya Yesus. Supaya apa? Tujuannya supaya apa? Supaya orang itu percaya dan diselamatkan. Dan berita penginjilan ini tentang apa? Tentang Injil. Namanya memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah memberitakan kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus itu apa? Ya, Yesus itu tentang kelahirannya, kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, karya keselamatannya. Itulah menjadi berita Injil itu sendiri. Bukan kehebatanmu berbicara, bukan kehebatanmu dalam melayani, bukan kehebatan gerejamu, bukan seberapa besar gerejamu, tetapi tentang Yesus itu sendiri. Terkadang banyak orang lupa bahwa berita Injil ini digantikan dengan kesaksian-kesaksian hidup. Bagaimana dia sukses, bagaimana dia bisa melewati ini semua, bagaimana kemampuan dia berdoa. Lupa tentang Yesus itu sendiri. Lupa bagaimana Yesus yang lebih ditonjolkan, proses salib yang ditonjolkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lupakan ini. Karena berita Injil itu sendiri, Yesus itu sendiri yang harus menjadi topik utama. Bukan kehebatan pemberita Injil itu sendiri. Jadi, tekankan bahwa sepanjang tujuan kita memberitakan dan memuliakan Yesus, maka tidak masalah bila kita tetap setia memberitakan Injil, meski orang lain sudah melakukannya juga. Berapa banyak penginjil di dunia ini? Banyak pisan. Tetapi perhatikan baik-baik, apakah pemberitaan Injil itu benar atau tidak? Apakah pemberitaan Injil itu sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Kita ingat waktu Paulus. Waktu Paulus itu ada seseorang yang berkomentar tentang bagaimana kehidupan Paulus, mengkritik Paulus sendiri, padahal orang itu memberitakan Injil. Filipi 1 ayat 15 dan 18, Paulus berkata, tidak mengapa, sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun jujur, tentang hal itu aku tetap bersukacita. Paulus merasa bahwa rekannya atau orang lain yang tidak mengenal dia mengkritik dia tentang bagaimana cara melayani dan segala macam,
Dia tidak permasalahan karena orang itu juga sedang memberitakan Injil. Orang itu sudah melayani. Kita punya belajar dari sikap Yohanes dan Paulus ini. Bagaimanapun orang sedang melayani, bagaimana caranya dia melayani, bagaimana trik-triknya dia melayani. Asalkan nama Tuhan yang menjadi pokok utama, kita tidak masalah. Karena kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Kita sama-sama melayani Tuhan yang sama, melayani Raja yang sama. Mengapa kita para pelayan Tuhan harus saling iri, dengki, dan merasa tersaingi? Kita umat Tuhan merasa bahwa saya lebih rendah dari dia. Tidak. Kita tidak boleh punya perasaannya seperti itu. Karena yang poin pertama, kesuksesan itu yang Tuhan yang menentukan. Standar kesuksesan itu Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Masih ingat waktu itu seorang janda memberikan persembahan cuma keliling-keliling sedikit, sedangkan orang Farisi mempersembahkannya banyak, curang gitu kan, banyak berlimpah. Tapi Tuhan malah berkenan kepada seorang janda yang memberikannya sedikit, karena yang dia lihat adalah ketulusan hatinya yang memberi dengan tulus, bukan jumlahnya yang dia persembahkan. Perhatikan, waktu engkau melayani, apakah engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hatimu atau dengan egomu? Karena ini akan menjadi satu poin yang penting dalam setiap pelayanan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena masih banyak orang yang belum percaya, tekankan bahwa masih banyak orang yang belum percaya pada Yesus, meskipun mereka sudah mendengar Injil dari orang lain. Jadi kita harus tetap setia memberitakan Injil. Gak boleh pundung, gak boleh mundur. Gak boleh kesal kalau orang lain lebih hebat daripadamu, daripada saya, daripada kita semua yang melayani Tuhan. Karena banyak pekerjaan Tuhan yang masih belum terjangkau. Ladang sudah menguning, tetapi pekerja-pekerja masih sedikit. Kita sama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama menjangkau orang. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama memuliakan dan memuji Tuhan dengan cara masing-masing, dengan porsi masing-masing, dengan talenta kita masing-masing. Kalau kita mulai menetapkan satu standar diri kita, dan kita melihat orang lain, nanti terkadang kita merendahkan orang lain, atau merasa merendahkan orang lain, atau merasa minder dengan orang lain. Jangan. Misalnya begini, ada si A yang sudah dilayani oleh 1-2 orang, tapi dia tetap tidak percaya Yesus. Tapi waktu bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini menjadi percaya Yesus. Bukankah ini satu anugerah? Bukan karena kehebatanmu, bukan karena engkau pintar berbicara, bukan karena engkau punya talenta, tetapi karena Yesus sendiri. Karena semuanya indah pada waktunya. Hari ini saya masih berdoa tentang Bapak saya. Bapak saya yang belum percaya pada Tuhan. Ini menjadi pergumulan saya, menjadi satu kerinduan besar bagi saya. Banyak orang berkata, engkau pelayan Tuhan tetapi bapakmu sendiri tidak dipertobatkan. Rasanya sedih kalau dengar seperti itu. Tetapi saya belum putus asa. Saya tidak pernah putus asa. Selama bapak saya masih bernapas, saya masih punya kesempatan untuk menginjili dia. Dengan cara apa? Saya punya cara sendiri. Saya masih baik kepada bapak saya, masih berbicara baik, dan masih memposting beberapa pekerjaan dan pelayanan saya. Dan bapak saya juga masih bertanya tentang ini itu, dan saya masih berdoa. Kalau nutup telepon juga, Tuhan Yesus berkati ya Pak, jaga kesehatan segala macam. Saya punya cara-caranya sendiri, dan Tuhan sendiri nanti yang saya percaya adalah Tuhan sendiri yang akan membukakan hati bapak saya. Dan misalnya Bapak Ibu saat ini punya permasalahan sama dengan saya, atau punya permasalahan-permasalahan lain tentang orang-orang yang belum percaya, jangan pernah menyerah. Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti membenahi dirimu sendiri. Bagaimana orang percaya tentang Yesus kalau engkau si pemberita Injil tidak membenahi diri sendiri? Bukankah kita harus membenahi diri sendiri sehingga ucapan kita lebih berbobot, lebih didengar, dan kita tidak punya celah orang untuk menjatuhkan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah buah yang luar biasa dalam setiap pelayananmu. Kalau engkau adalah buah yang manis, engkau buah yang luar biasa, bukan pokoknya atau pohonnya atau sumber dari buah itu Yesus sendiri itu akan dikenal orang. Jadi jangan berhenti, jangan takut
untuk menginjili. Jangan merasa bahwa ini bukan tugas saya, bukan. Ini tugas kita semua. Ini tugas engkau, tugas saya, tugas kita semua. Hai remaja, dewasa, dan senior. Ini tugas kita. Bukan tugas pendeta, bukan tugas gereja, bukan tugas penginjil, tapi tugas kita semua. Supaya kita mau didengar, supaya kita bisa menginjili dengan baik. Rubah hati, rubah karakter, rubah kelakuan kita. Supaya orang lebih mengenal Yesus lewat kehidupan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sampai di sini dan kita akan terus bersemangat untuk memberitakan Injil. Jangan pernah berhenti dan minder dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan pasti memberikan karunia yang luar biasa kepada setiap anak-anaknya yang mau melayani Tuhan. Jadi hari ini kita tutup Alkitab, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan karena Kau sangat baik, sehingga Engkau memberikan kami anugerah, sehingga kami bisa memberitakan Injil, sehingga kami diberikan anugerah untuk berani berkata-kata dan berani bersaksi tentang kehebatan Kau. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami berani menjadi saksi terang. Urapi kami dalam setiap pelayanan kami. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus sangat baik. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.